Nah, pada sesi keempat ini kita bicara tentang menciptakan iklim komunikasi yang positif. Sebetulnya pada kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah pernah bicara topik ini ya. Jadi mungkin ada saatnya kita merasa nyaman ya, ada saat merasa kita tidak nyaman digoda oleh pasangan kita ya, mungkin diejek oleh pasangan kita, tapi ada saatnya kita merasa lucu, ada kita merasa tersinggung gitu. Nah, ini namanya nada dari komunikasi, iklim dari komunikasi ya. Ada saatnya kita merasa senang ketemu orang tertentu, tapi ada orang tertentu kita tidak senang ketemu karena kalau komunikasi dengan dia, pulang kita jadi susah. Nah, ini namanya menciptakan iklim komunikasi yang positif yang penting buat pasangan romantis, keluarga, dan juga sahabat. Mari kita lihat 3 keterampilan penting untuk membangun iklim komunikasi yang positif. Langkah pertama itu perbanyak pesan konfirmasi dan kurangi pesan diskonfirmasi. Nah, apa itu ya? Kita akan belajar di sini. Mengirim pesan konfirmasi itu adalah cara penting untuk menekankan kepositifannya. Kita selalu bersifat positif. Kita konfirmasi itu perilaku yang menyampaikan penghargaan kita pada orang. Jadi, konfirmasi itu mengkonfirmasi nilai orang itu bagi kita ya. Ada 3 jenis dari pesan konfirmasi. Mulai yang paling ringan itu yang namanya mengakui kehadiran dia. Pengakuan ya, tindakan yang paling dasar dari konfirmasi adalah mengakui bahwa orang ini ada dan layak menjadi perhatian kita. Gitu aja sederhananya, kita memperhatikan dia ada. Misalnya ada orang kirim pesan teks pada kita, WhatsApp, kita balas. Atau kita menelepon untuk menanyakan apa kabar ya. Kalau kita bicara, kita melakukan kontak mata misalnya. Pada prinsipnya kita menyampaikan pesan bahwa saya tahu bahwa Anda ini penting bagi saya gitu. Sebaliknya kalau kita punya sikap menghindar, tidak menjawab pesan orang, kita memberi pesan pada dia, Anda tidak penting buat saya gitu. Pengaruh ini sangat besar ya, mengakui kehadiran dia. Kemudian yang kedua, eh, mengkonfirmasi ya, bahwa kita mengakui perasaan pikiran orang lain itu ya. Mungkin orang itu menanya apakah kita setuju idenya atau tidak. Sama pentingnya itu dengan minta informasi itu adalah mendengarkan secara aktif apa yang dia katakan. Mungkin perilaku mendengar aktif itu menggunakan perilaku mendengar secara aktif, seperti memparafrasekan dan mengajukan pertanyaan tindak lanjut itu sebetulnya memberi pesan terselubung di situ bahwa kita care ya, apa yang sedang orang itu rasakan ya. Bahkan orang itu sering merasa bahwa walaupun kita tidak setuju bahwa kita juga mendengar itu sudah istimewa begitu ya. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah validasi ya. Kita mengesahkan bentuk positif paling tinggi itu adalah bagaimana memberi dukungan. Nah, pesan konfirmasi itu pesan yang mengakui bahwa orang itu berharga ya. Tahap pertama itu adalah rekognisi. Ini paling basic dari komunikasi itu merecognize bahwa eksistensi dia itu. Misalnya kalau dia mengirim WhatsApp, kita jawab. Kalau kita ada waktu, kita nelpon dia. Kemudian kalau kita berbicara, kita melihat ke matanya dan sebagainya. Tapi pesan yang mau kita sampaikan, saya merecognize you bahwa kamu itu adalah berarti buat saya. Itu yang paling penting ya. Bentuknya bisa kita pilih. Sebagai lawannya itu,
Kalau kita menghindari orang ini tidak berespons pada pesannya, itu artinya kita nggak penting buat dia. Itu paling basic adalah rekognisi. Kemudian tahap kedua itu kita sebut acknowledgement, mengakui ya. Ini lebih positif lagi, bentuk konfirmasi lebih positif, itu meng-acknowledge tentang pikiran dia dan perasaan dia. Jadi kalau yang tadi tentang dianya, sekarang tentang pikiran perasaannya. Jadi waktu kita berbicara dengan orang, kita memberi acknowledgement bahwa opini dia atau perasaan dia itu penting juga buat kita. Caranya itu mungkin kita mengucapkan ulang perkataannya, parafrase itu ya, atau menanyakan emosinya apa memang betul begitu. Jadi pesannya itu mengatakan bahwa pikiran Anda dan perasaan Anda penting buat saya dengar, begitu ya. Walaupun mungkin kita tidak setuju dengan pendapatnya. Nah, level paling tinggi endorsement, dukungan ya. Di sini kita tidak saja mengakui dia, mendengarkan pendapat dia, tapi juga menyetujui pendapat dia. Mungkin ada full endorsement, setuju secara penuh, atau partial endorsement, setuju secara sebagian. Nah, ini yang kita sebut pesan konfirmasi ya. Yang harus kita kurangi itu, kita minimalisasi adalah pesan-pesan diskonfirmasi. Yang lawan dari yang tadi itu ya. Nah, pesan-pesan diskonfirmasi itu biasanya muncul karena kita memperhatikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ini muncul pada saat kita lelah, sedang sakit, atau sedang bete, begitu ya. Nah, keluarlah dari mulut kita pesan-pesan diskonfirmasi. Tapi kita berusaha keras untuk mengurangi pesan diskonfirmasi itu relatif terhadap konfirmasi ya. Nah, pesan-pesan seperti apa yang diskonfirmasi? Pesan-pesan pertama yang disebut ya, yang tidak jelas ya. Kita tidak mengkonfirmasi orang lain, kita beri respons yang tidak jelas, yang mengabaikan orang itu sama sekali. Pesan yang tidak jelas itu, kita sepertinya menyampaikan pada dia, I don't care enough, ya, untuk mempedulikan kehadiran kamu, gitu. Itu pesan-pesan tidak jelas. Kemudian yang kedua itu verbal abuse. Itu kata-kata yang menyakitkan, ya. Ini bentuk ejekan lah, semacam itu yang kita berikan pelecehan, ya. Merendahkan orang, membuat dia itu merasa tidak signifikan, ya. Bentuk ketiga itu kita menjawab dengan keluhan yang bersifat umum. Di sini dalam menghadapi situasi kita tidak menanggapi keluhan orang ini secara spesifik, tapi kita memberi keluhan yang lebih umum ya. Misalnya, kenapa kamu tidak bisa seperti saudara kamu yang lebih tabah? Atau kamu tidak pernah memikirkan siapapun kecuali diri sendiri. Nah, ini ucapan-ucapan yang mengeluh, yang tidak membantu, yang membuat yang mendengarnya itu merasa tidak dihargai. Bentuk lain dari pesan yang diskonfirmasi itu adalah pesan-pesan irrelevan gitu ya. Kita menjawab dengan pesan yang tidak relevan dengan yang ditanyakan oleh teman kita atau pasangan kita itu ya. Misal teman kita bilang, pasangan kita bilang, kita harus menyusun latihan sepak bola, latihan anak-anak sepak bola untuk hari Minggu depan ya. Terus kita jawab, jangan lupa ada ulang tahun ibu saya hari Sabtu. Memang benar, tapi tidak ada urusannya dengan latihan itu ya. Ini off topic. Kalau kita menjawab secara off topic itu bahwa kita sebenarnya tidak cukup peduli ya tentang pasangan kita untuk memperhatikan apa yang dia maksudkan.
Kemudian respons yang impersonal ya. Kita menjawab tidak personal tapi secara umum. Misalnya kita jawab dengan, wah, hidup memang perjuangan. Kata-kata klise yang tidak peduli tentang perasaan orang teman kita itu ya. Kita lagi hidup dalam suasana yang penuh tekanan seperti ini. Jadi, kalau kita menjawab dengan jawaban yang impersonal seperti ini, kita mengatakan sebenarnya kita nggak terlalu peduli dengan pesan yang dia sampaikan. Oke, nah salah satu skill penting itu adalah mengenali pesan diskonfirmasi ya. Misalnya, ada kita mengirimkan pesan email pada kita mengatakan bahwa dia itu agak cemas